Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah dan khususnya kepada anak-anakku, siswa-siswa yang mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-Mu yang hambanya yang terbaik di dunia sampai di akhirat nanti. Sahabat mulia Anas bin Malik pernah bercerita bahwa pada satu hari dia bersama sahabat yang lainnya sedang berada di majelis Rasulullah. Kemungkinan ini berada di masjid. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang ada di kiri kanannya, kata Rasulullah, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang ke tempat kamu ini seorang laki-laki yang dia itu adalah penghuni surga atau calon penghuni surga. Sahabat yang mendengar ungkapan Rasul ini terkaget dan penasaran. Mata mereka kemudian melihat keluar untuk mengetahui siapa yang dibilang oleh Rasulullah ini. Tak lama kemudian masuk seorang laki-laki, sahabat Ansor. Dia masuk dalam keadaan wajahnya masih basah oleh air wudhu serta masuk sambil menjinjing terompa. Sahabat penasaran tapi tidak ada yang berani bertanya kepada Rasul dan juga kepada orang ini. Keesokan harinya, lagi-lagi ketika Rasulullah berada dalam majlis dikelilingi oleh para sahabatnya, Rasulullah juga berkata yang sama. Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang ke tempat kamu ini seorang laki-laki yang dia itu adalah calon penghuni surga. Sahabat juga penasaran, melihat keluar dan kembali masuk seorang laki-laki dalam keadaan sedang berwudu, menjinjing terompa. Yang laki-laki ini juga kemarin masuk setelah Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama. Sahabat yang lain penasaran, tapi juga tidak ada yang berani bertanya kepada Rasulullah dan juga kepada sahabat Ansor yang dijamin masuk surga ini. Lalu pada hari yang ketiga, hal yang sama kembali terjadi. Lagi-lagi Rasulullah berkata, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sahabatku, sebentar lagi akan masuk ke tempat kamu ini seorang laki-laki yang dia itu adalah penghuni surga. Penasaran sahabat yang mendengar bertambah penasaran. Mereka melihat lagi keluar dan lagi-lagi yang masuk adalah laki-laki yang 2 hari kemarin berturut-turut masuk setelah Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama. Sahabat bertambah penasaran dan salah seorang yang paling penasaran itu adalah sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Amr. Setelah majelis Rasulullah bubar, dia menemui sahabat Ansor yang dijamin masuk surga ini. Lalu Abdullah bin Amr berkata, "Sahabatku, saya punya masalah sedikit di rumah. Izinkan saya untuk menginap di rumahmu selama 3 hari." Sahabat Ansor ini berkata, "Silakan ke rumah saya, tinggal menginap selama 3 hari. Kamu boleh menginap di rumah saya." Dan sebenarnya Abdullah bin Amr tidak punya masalah di rumah, tapi dia hanya ingin tahu ibadah utama apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini sehingga dia dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Tapi selama 3 hari Abdullah bin Amr tinggal di rumahnya, tidak sekalipun Abdullah bin Amr melihat orang yang dijamin masuk surga ini melakukan ibadah istimewa atau ibadah yang utama. Sama saja seperti yang lainnya, sholat berjamaah bersama Rasulullah. Setelah sholat dia pulang dengan keluarganya, dan memang dia tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik selama 3 hari Abdullah bin Amr berada di rumahnya. Dan malam hari pun dia tidak pernah. Selama 3 hari Abdullah bin Amr di rumahnya, orang ini tidak pernah bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Paling ketika dia bangun di tengah malam, dia berzikir, kemudian takbir dan tidur lagi
dan baru nanti bangun setelah menjelang masuknya waktu subuh, dan kemudian pergi melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah di masjid. Dan ini membuat Abdullah bin Amr bertambah penasaran. Makanya pada hari ketiga Abdullah bin Amr kemudian berkata jujur kepada sahabat Ansor yang dijamin masuk surga ini, sahabatku, sebenarnya saya tidak punya masalah di rumah. Saya sengaja tinggal di rumahmu selama 3 hari 3 malam karena saya mendengar langsung Rasulullah mengatakan bahwa kamu adalah orang yang dijamin masuk surga. Dan ini tidak main-main. Rasulullah mengucapkan kalimatnya 3 kali berturut-turut pada 3 hari yang berbeda. Tapi selama 3 hari di rumahmu, saya tidak melihat kamu melakukan hal yang utama, yang istimewa. Maka sebelum saya pulang, tolong fanzur ma amaluka, kasih tahu kepada saya amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat Ansor ini berkata, ma huwa illa ra'aita, ma huwa illa ma ra'aita, sebagaimana yang kamu lihat selama 3 hari ini, inilah yang saya lakukan. Tidak ada yang istimewa dan juga tidak ada yang paling utama ibadah yang saya lakukan. Jelas saja Abdullah bin Amr merasa kecewa karena 3 hari dia ingin mencari jawabannya, tapi dia tidak menemukan ibadah apa yang utama dilakukan oleh sahabat ini. Maka kemudian agak kecewa, dia meninggalkan rumah sahabat Ansor yang dijamin masuk surga ini. Tapi sebelum dia melangkah lebih jauh, tiba-tiba sahabat Ansor ini berkata kepada Abdullah bin Amr, kemudian saya ini, katanya, ma ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin, saya tidak pernah merasa dendam sedikit pun kepada orang-orang yang beragama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ahsiduhu ala khairin a'tahu Allahu iya, dan saya tidak pernah merasa iri hati apabila melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pengakuan sahabat calon penghuni surga ini, Abdullah bin Amr berkata dalam hatinya, inilah kawan yang membuat kamu dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Para jamaah muslimin dan mukminin yang berbahagia, anak-anakku sekalian, Anas bin Malik, sahabat mulia ini, mengakhiri riwayatnya sampai di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang hidup zaman sekarang ini? Kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa rupanya untuk mendapatkan surga Allah, di samping kita harus sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, dan amal-amal baik yang disuruh oleh Allah, ataupun amal baik yang menurut kita yang direstui oleh Allah, al-khair dengan al-ma'ruf. Tapi ada 2 sifat yang mesti ada pada kita, yaitu 1, menahan diri untuk tidak dendam kepada orang yang pernah menyakiti hati kita, dan yang kedua adalah menahan diri untuk tidak merasa iri hati apabila melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah. 2 sifat ini terkesan sangat mudah dan sangat ringan diucapkan melalui mulut, tapi tentunya tidak semudah itu untuk kita laksanakan. Bukankah secara umum sampai hari ini kecenderungan kita itu selalu ingin berbalas dendam apabila ada orang lain yang menyakiti kita, apabila ada orang lain yang menzolimi kita, apabila ada orang lain yang melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak mengenakkan kepada kita.
Kita dituntut oleh agama untuk menahan diri, untuk memaafkan dan tidak berendam di dalam hati kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, menahan diri untuk tidak iri hati melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini juga sifat yang tidak mudah kita hilangkan dalam hati? Apabila kita cinta kepada dunia, mengharapkan bisa memiliki ini, bisa memiliki ini, kita belum bisa mendapatkannya, dan kita melihat orang lain bisa mendapatkannya, terkadang ada perasaan iri dalam hati. Sifat ini tidak bagus, apalagi apabila iri itu berkelanjutan kepada tingkat berikutnya, ingin memiliki kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu, plus kadang-kadang yang lebih berbahaya, ingin melenyapkan kenikmatan yang dihadapkan oleh orang tersebut. Ini merupakan sifat yang tidak bagus. Kita perlu merenungkan dan bertanya kepada hati kita, apakah kita sudah sanggup untuk memiliki sifat yang mulia ini, atau kita memang masih perlu belajar ke depannya menata hati kita untuk tidak dendam dan juga tidak iri hati apabila melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sampai hari ini kedua sifat ini belum secara sempurna bisa kita laksanakan, mudah-mudahan Allah maka membimbing kita sehingga di akhir hayat kita nanti surga tetap terbuka untuk kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.